Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Akbar, dengan NIM B1B1 22056 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dengan ini saya akan membuat video tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang ditugaskan oleh Pak Alfa Beriansa SIP MIP. Silakan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Akbar dengan NIM B1B1 22056. Nah, saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Pak Alfa Beriansyah SIP MIP. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya di sini ada latar belakang dalam bingkai negara unitaris juga diakui corak kemajuan kejemukan bangsa sebagai sesuatu yang tetap dipertahankan tanpa menimbulkan separatis atau keretakan bagi persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kemudian untuk mewujudkan hal itu sangat dibutuhkan suatu instrumen demokrasi, yaitu lembaga perwakilan. Salah satunya ialah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai perwujudan kehendak rakyat dalam menentukan kebijakan negara melalui peraturan perundang-undangan, DPR merupakan perwakilan politik yang anggotanya dipilih melalui pemilu. DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder, sedangkan rakyat bersifat primer. Sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, Volksraad, yaitu ketika masa 1910 sampai 1920 di Hindia Belanda sedang mabuk organisasi. Di saat Hindia Belanda sedang terpuruk, organisasi-organisasi nasional mulai melobi agar mereka diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Usulan ini diterima pada tahun 1916. Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum membentuk Volksraad. Pada awalnya, Volksraad tidak diberi hak legislatif oleh Belanda. Volksraad hanya bertugas memberi nasihat pada pemerintah. Selanjutnya, tahun 1918, anggota Volksraad dilantik oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum. Volksraad baru benar-benar bekerja setelah dilantik. Yang kedua, masa perjuangan kemerdekaan, yaitu pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia, yaitu mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Hindia Belanda tidak mampu melawan dan menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan demikian, Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda ke Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi. Kedatangan Jepang awalnya disambut gembira oleh
rakyat Indonesia karena cita-cita Indonesia untuk lepas dari penjajahan Belanda telah berhasil diwujudkan. Digadang-gadang akan membawa perubahan, Jepang malah bersikap menjajah sama seperti Belanda, bahkan lebih kejam di beberapa daerah. Pada tahun 1943, Jepang membentuk Chousang-in atau Badan Pertimbangan Pusat. Fungsi Chousang-in mirip seperti Volksrat pada awalnya, yakni hanya memberi pendapat serta menjawab pertanyaan seputar Indonesia dari pemerintah militer Jepang. Hanya itu saja, tidak ada hak legislatif apapun pada tubuh Chousang-in. Yang ketiga, dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP. Sesuai dengan ketentuan dalam aturan peralihan tanggal 29 Agustus 1945, dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DPR RI. Dalam sidang KNIP yang pertama disusunlah pemimpinan dalam lembaga tersebut. KNIP lalu berganti nama menjadi DPR dan Senat Republik Indonesia pada tahun 1950. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi perubahan yang signifikan dalam fungsinya. Selanjutnya, kedudukan DPR dalam negara Republik Indonesia. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik serta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Nah, pada DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, yaitu hak interpelasi atau adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Untuk memudahkan tugas anggota DPR, maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja. Selanjutnya, pada fungsi DPR. Yang pertama, fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah DPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah DPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah DPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Fungsi-fungsi ini dilaksanakan sebagai kerangka representasi rakyat terhadap pemerintah. Atau Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 20A ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 pasal 69 ayat 1 dan 2 sampai 2 dan pasal 70 ayat 1 sampai 3.
Selanjutnya, tugas dan wewenang DPR. Yang pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk satu, menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Dua, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Yang selanjutnya, ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal yang pertama, pemberian amnesti dan abolisi. Yang kedua, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Ya, selanjutnya yang keempat, memilih anggota BPK dengan memerintahkan pertimbangan DPD. Yang kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Selanjutnya, yang keenam, memiliki 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. DPR mempunyai hak dan kewajiban, yaitu hak yang pertama, interpelasi. Yang dimaksud hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, hak angket pendidikan terhadap strategis secara negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang ketiga, menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional, disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum merupakan pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Anggota DPR mempunyai hak. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menyampaikan usul dan pendapat. Yang keempat, hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPR adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, anggota DPR juga mempunyai kewajiban, yaitu yang pertama, mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan berikutnya yang keempat, memperhatikan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, terakhir pada kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan. DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang berjumlah 550 orang
yang diresmikan dengan keputusan Presiden dengan masa jabatan 5 tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah yang dipadu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Adapun pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan 3 orang wakil ketua yang memiliki tugas memimpin sidang serta menyusun rencana kerja dan menjadi juru bicara DPR adalah. Adapun fungsi DPR antara lain fungsi legislasi yaitu membentuk undang-undang. Selain itu juga memiliki fungsi anggaran yaitu mengontrol APBN dan memiliki fungsi penguasa atas jalannya undang-undang tersebut. Nah, dari fungsi itu maka DPR memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan usul dan pendapat, memiliki hak imunitas. Di samping itu, DPR memiliki kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang negara Republik Indonesia, dan kehidupan demokrasi, serta memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih telah memperhatikan video dari saya. Selanjutnya, saya tutup. Itulah tadi video penjelasan tentang materi Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat DPR dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian atau kurang lengkap informasi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Akbar dengan NIM B1B1 22056. Nah, saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Pak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya, di sini ada latar belakang dalam bingkai negara unitaris juga diakui corak kemajuan kejemukan bangsa sebagai sesuatu yang tetap dipertahankan tanpa menimbulkan separatis atau keretakan bagi persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kemudian, untuk mewujudkan hal itu sangat dibutuhkan suatu instrumen demokrasi, yaitu lembaga perwakilan. Salah satunya ialah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai perwujudan kehendak rakyat dalam menentukan kebijakan negara melalui peraturan perundang-undangan, DPR merupakan perwakilan politik yang anggotanya dipilih melalui pemilu. DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder, sedangkan rakyat bersifat primer. Sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, Volksraad
yaitu ketika masa 1910 sampai 1920 di Hindia Belanda sedang mabuk organisasi. Di saat Hindia Belanda sedang terpuruk, organisasi-organisasi nasional mulai melobi agar mereka diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Usulan ini diterima pada tahun 1916. Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum membentuk Volksraad. Pada awalnya, Volksraad tidak diberi hak legislatif oleh Belanda. Volksraad hanya bertugas memberi nasihat pada pemerintah. Selanjutnya, tahun 1918, anggota Volksraad dilantik oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum. Volksraad baru benar-benar bekerja setelah dilantik. Yang kedua, masa perjuangan kemerdekaan, yaitu pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia, yaitu mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Hindia Belanda tidak mampu melawan dan menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan demikian, Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda ke Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi. Kedatangan Jepang awalnya disambut gembira oleh rakyat Indonesia karena cita-cita Indonesia untuk lepas dari penjajahan Belanda telah berhasil diwujudkan. Digadang-gadang akan membawa perubahan, Jepang malah bersikap menjajah sama seperti Belanda, bahkan lebih kejam di beberapa daerah. Pada tahun 1943, Jepang